Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Ummul Mukminin akan menjelaskan tugas studi kelayakan bisnis terhadap UMKM di Indonesia menggunakan beberapa aspek. Yang pertama itu aspek pemasaran, aspek teknis, aspek keuangan, aspek ekonomi, dan aspek hukum. Adapun profil usaha yang saya ambil yaitu Nasi Bakar Kejora. Nasi Bakar Kejora ini bergerak di bidang usaha kuliner, tepatnya di Jalan Gondomanis Kudus Barat UMK. Pemilik dari usaha ini yaitu Bintang Pramaswara Surya. Nah, adapun aspek yang pertama itu aspek pemasaran. Dalam aspek pemasaran kita perlu memperhatikan beberapa poin penting. Yang pertama yaitu target pasar. Usaha dapat dikatakan berhasil apabila dia mampu mendistribusikan produknya ke konsumen. Nah, dalam usaha Nasi Bakar Kejora ini dia menargetkan pasarnya yaitu di sekitar wilayah kampus Universitas Mulia Kudus, pelajar sampai konsumen perumahan yang berada di sekitarnya. Lalu yang kedua itu pesaing. Kita harus memperhatikan siapa pesaing dari usaha kita. Contohnya dari usaha ini dia harus memperhatikan siapa saja yang menjual nasi bakar sepertinya. Apa yang harus dia lakukan, apa yang harus membedakan nasi bakarnya dari nasi-nasi bakar yang lainnya. Terus yang ketiga itu strategi pemasaran. Strategi pemasaran dapat dilakukan dari mulut ke mulut, promosi di Instagram atau sosial media lainnya. Dan beberapa langkah pemasaran yang dilakukan di sini yaitu satu, waktu operasional. Waktu operasional kerja dari Nasi Bakar Kejora ini dia buka mulai jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Lalu strategi penjualannya. Nah, strategi penjualannya dia itu menggunakan jalan di daerah kampus Universitas Mulia Kudus, di mana dia berpikir banyak orang berlalu lalang di situ, banyak aktivitas yang terjadi di sekitar situ, sehingga kemungkinan besar dia dapat konsumen banyak di daerah situ. Lalu yang kelima yaitu strategi pengembangan usaha. Dalam strategi pengembangan usahanya yaitu pertama dia mengutamakan kualitas, rasa, dan kebersihan produk. Kedua yaitu menjamin produk 100% halal. Mengepak produknya itu secara menarik. Lalu mengiklankan produknya itu di sosial media, menyediakan sistem delivery order, lalu bersikap ramah dan berpakaian rapi. Adapun aspek yang kedua yaitu aspek teknis. Dalam aspek teknis dia membicarakan tentang ketersediaan lokasi, bahan baku, alat, teknologi, keterampilan SDM, dan serta dana yang diperlukan. Adapun peralatan yang diperlukan seperti itu alat panggangan, alat pembakaran, dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu aspek keuangan. Rencana untuk anggaran resto Nasi Bakar Kejora ini bisa mencapai 25 juta. Adapun pengelompokannya itu pertama sewa tempat usaha dalam satu tahun itu bisa mencapai 9 juta. Lalu 6 buah meja itu bisa dibeli dengan harga 1.500.000, 24 kursi itu 1.200.000, kipas angin itu 450.000, estalase besar 1 juta, estalase kecil itu 700, modal usaha 1 bulan itu 3.500.000, lalu karyawan sebanyak 3 orang itu satu karyawan 700 per bulan, jadi di total jadi 2.100.000, biaya promosi 300, alat makan 400, alat masak 650.000, listrik 2.500.000, biaya lain-lain 1 juta. Adapun nama produknya yang pertama itu nasi bakar original ayam seharga 11.000, nasi bakar Kejora 12.000, nasi bakar teri Medan 10.000, nasi bakar ikan tongkol, kakap, nila, dan gurame 13.000, ayam bakar atau goreng 12.500. Minumannya yaitu es teh 2.500, es jeruk 3.500. Dari produk-produknya tadi dengan harganya kita lihat itu sangat terjangkau di semua kalangan. Adapun pendapatannya yaitu yang pertama kita menargetkan dalam sebulan itu kita menjual sebanyak 100 pieces nasi bakar masing-masing produk ya. Terus diakumulasikan mencapai total 7 juta.
pendapat. Jadi break even pointnya itu misal break even pointnya itu 7 juta dikurang 3.500.000 sama dengan 3.500.000. Jadi pendapatan bersih dalam sebulan itu 3.500.000. Lalu yang kelima itu aspek ekonomi. Dari aspek ekonomi, nasi bakar Kejora ini cukup menjanjikan karena dari harga pasarnya yang murah, jadi orang-orang tertarik. Juga bahan bakunya tidak terlalu mahal dan gampang ditemukan. Lalu untuk perhitungan rasionya, rasio laba kotornya itu 7 juta dibagi dengan total biaya pengeluarannya sebanyak 3.500.000. Jadi rasio bisnis ini adalah 2. Berdasarkan kriterianya itu, apabila rasio lebih besar dari 1, maka usaha tersebut menguntungkan atau laba. Artinya setiap 1 rupiah yang dikeluarkan akan memberikan penerimaan sebesar 2 rupiah. Lalu yang keenam itu aspek hukum. Dalam aspek hukum, dalam studi kelayakan bisnis ini merupakan poin yang penting. Dalam membangun usaha, kita perlu memperhatikan apa-apa saja hukum yang berlaku. Jangan sampai usaha kita kandas di tengah jalan karena kita bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia atau di daerah tempat itu. Lalu untuk mendirikan suatu perusahaan perseorangan tidak memerlukan persyaratan khusus yang terlalu banyak. Kita hanya perlu menyusun organisasi dari usaha kita. Lalu manajemennya juga yang harus jelas. Contoh hal-hal yang perlu disiapkan dalam membangun usaha yaitu perizinan, pajak, dan lain-lain. Tujuan utama didirikan perusahaan perseorangan adalah semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi. Jadi kesimpulannya yaitu usaha ini layak untuk dijalankan karena dari hitungan rasionya dia mendapatkan 2 rupiah dalam setiap penjualan. Terus keuntungan laba bersihnya dalam 1 bulan itu 3.500.000. Lalu usaha restoran nasi bakar ini memiliki badan hukum yang jelas. Terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.